Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Inilah 8 waktu mustajab menurut Rasulullah SAW. Sampaikan segala hajat agar dikabulkan oleh Allah. Memanjatkan doa kepada Allah SWT adalah suatu keharusan bagi umat Islam. Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran bahwa siapapun butuh sesuatu, maka mintalah atau berdoa kepada Allah SWT. Meskipun Allah telah memerintahkan untuk berdoa, belum tentu doa kita akan langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Karena dari sekian banyaknya doa yang kita panjatkan, Allah lebih mengetahui kapan doa itu harus dikabulkan. Karena dari sekian banyaknya doa, dengan demikian tidak ada doa yang ditolak oleh Allah SWT. Semuanya akan dikabulkan, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan Allah SWT lebih mengetahui kapan kita membutuhkan doa tersebut dikabulkan. Ingat, manusia hanya bisa berusaha, yang menentukan adalah Allah SWT. Nah, bagi kalian yang ingin doanya segera dikabulkan oleh Allah SWT, bisa memanjatkan doa di waktu-waktu mustajab. Sebagaimana berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, 8 waktu mustajab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sepertiga malam. Di sepertiga malam, manusia pada umumnya sudah terlelap dalam tidurnya, sehingga suasana menjadi sunyi dan lebih fokus jika melaksanakan ibadah. Tidak hanya ibadah, tapi bermunajat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk berdoa di waktu tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir pada setiap malamnya. Kemudian Allah SWT berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan aku berikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, antara azan dan iqamah. Waktu ini biasanya oleh umat Islam diisi dengan zikir sebelum sholat, seperti membaca sholawat bil qulub, istighfar, dan lain sebagainya. Menurut Rasulullah SAW, jika umat Islam berdoa di waktu tersebut, maka doanya tidak akan ditolak Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan ditolak, maka berdoalah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Yang ketiga, ketika sujud. Rupanya ketika umat Islam melaksanakan ibadah sholat, di dalamnya terdapat waktu mustajab menurut Rasulullah SAW. Dalam waktu tersebut adalah di saat umat Islam bersujud. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak doa. Rasulullah SAW bersabda, saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud kepada Tuhannya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan An-Nisai. Yang keempat, ketika azan berkumandang atau saat perang berlangsung. Menurut Rasulullah SAW, doa yang dipanjatkan oleh umat Islam di saat azan berkumandang atau saat perang berlangsung tidak akan ditolak. Dua waktu tersebut menurut Rasulullah sangat kecil kemungkinan tertolaknya doa. Rasulullah SAW bersabda, doa tidak tertolak atau kecil kemungkinan tertolak
pada dua waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berlangsung, ketika dua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, ketika azan berkumandang dan hujan turun. Bukan hanya saat azan berkumandang dan perang berlangsung, tapi saat hujan pun juga demikian. Artinya, ketika azan berkumandang dan hujan turun, maka itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa tidak akan tertolak pada dua waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan seketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keenam, setelah asar di hari Jumat. Sebagaimana diketahui bahwa hari Jumat adalah hari di mana umat Islam berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Pada hari Jumat ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan umat Islam untuk berdoa setelah asar agar doanya terkabul. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam 12 jam hari Jumat terdapat satu waktu yang apabila umat Islam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan. Carilah waktu itu setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketujuh, hari Arafah. Jamaah haji atau umroh biasanya akan berpuasa di hari Arafah. Hal itu karena memang adalah waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedelapan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Banyak diketahui bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan disebut-sebut sebagai hari datangnya malam Lailatul Qadar. Biasanya umat Islam akan memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal itu dilakukan karena menjadi ikhtiar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya pada saat malam datangnya malam Lailatul Qadar. Semua doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu an ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah yang sebaiknya aku baca pada malam Lailatul Qadar? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, bacalah Allahumma innaka anfuhun tabihul afwafahu aini. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Adapun makna dari doa tersebut adalah sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf dan mencintai pemberian maaf, maka maafkanlah aku. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.